namanya Turki. Arif Rajadioglu. Razgat Lioglu. Dan itu masih temenan tuh sama pembalap legendanya. Ya, Turki juga. Turki juga sama nama gue juga lupa. Nah itu, namanya. ya saat ini kan Halo Motoboy. Halo. Halo Motoboys. Waduh. Jumpa lagi sama kita berdua, Mas Belo. Mas Eka. ini kita nerusin nih lo ya. Terusin yang Kemarin. Iya. Walaupun sebenarnya masih lama juga sih. Iya, Biasanya kan kita selalu review ya. Iya. Sekarang nih peraknya malah ya. Nah, tapi kan kita bukan mau ngobrol tentang Oke. MotoGP di Mugello, bukan. Ya, kita mau ngobrol apa jadinya? Justru kita akan mengobrol tentang ya kabar Iya. yang Gosip-gosip kemarin lah ya. Iya, Nah. yang istilahnya ya dari seri kemarin, terus Ya. beberapa hari kemudian muncul tuh berita yang sedikit mengemparkan lah. Oke. Tentang siapa, Mas? Toprak Toprak Razgat. Razgat Lioglu. Agak susah gua. Dari tadi belajar Belajar nyebutin lafal namanya tapi nggak bisa. Tapi bukan Siapa? orang Turki soalnya, Mas. Bukan. Jadi, Bukan Turki dia. Turki kan? Tapi nggak nggak sebenarnya nyebutnya gimana sih biar jangan salah. Toprak Razgat Lioglu. Oh, Toprak Razgat Lioglu. Kayaknya nanti apalagi dia nanti naik di MotoGP kan. Wah. Itu makanya harus mesti apa ya? Mesti diapalin. Oke. Karena gue rasa nih ya, dengan kehadiran Toprak di MotoGP Ya. untuk 2026 itu akan apa ya? Memberikan Warna baru, warna baru. Iya, sisi-sisi yang apa ya? Yang istilahnya ada pertarungan, ada Iya, sisi iya, dinamisnya, iya. ada wah Agresif kan dia tipikalnya kan. Iya. Nah, ini bakal seru lah untuk 2026 nih. Gitu. Nah, tapi nih Mas Belo kan hostnya. Ya kan? Ya saya juga hostnya. Jadi sama-sama host nih. Karena sumbernya helm. Nah, gue pengen tahu juga nih tentang Mas Belo nih. Dari Mas Belo. Iya. Kira-kira yang Mas Belo tahu tentang Toprak nih apa nih? Kalau gue sih ingat pertama kali Toprak gitu ya, tahu gimana langsung dia tahu-tahu jadi bahan berita pembicaraan itu saat dia menang pertama kali juara di Mandalika kan, karena Mandalika juga tahun itu kan juga Mandalika baru pertama kali dipakai. Gelar, ya. Meskipun sirkuitnya belum jadi banget tuh bagian fasilitas lain-lainnya itu kan. Kalau nggak salah dia juara di situ ya. Iya, betul. Udah ngukuhin juara dunia ya. Iya. Dan yang menarik adalah stopinya. Gaya-gaya apa ya? Stand rider entertainingnya dia tuh yang nggak pernah putus kayak Mas ya. Walaupun dia pakai motor apa gitu, tetap aja pasti digituin gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Eka lihat Toprak tuh dari sisi apa? Yang paling gue senengin ya Mas. Ya itu tentang ya bagaimana dia mengentertain para penonton, nggak cuma yang ada di sirkuit, tapi yang ya memang ya worldwide yang ada yang kita kayak semacam kita nih nonton di TV ataupun ya ketika kita nonton langsung di Mandalika tuh dengan gaya khasnya itu yang memang apa ya menurut gue tuh entertain banget nih. Iya, MotoGP memang butuh orang-orang seperti itu gitu kan. Ya seperti kita ingat lah bagaimana Rossi yang istilahnya akhirnya bisa mempopulerkan gaya selebrasinya dia kan ditunggu-tunggu juga gitu ya. Lu menang masuk ke toilet, lu menang jadi Robin Hood atau kayak gimana udah gitu kan. tuh pokoknya sama dia tuh. Begitu juga dengan Marquez, begitu juga dengan Jorge Lorenzo dengan gayanya dia yang bawa palu-palu godam apa gimana gitu kan. Terus ketika dia menang juara dunia, dia nyebur ke kolamnya di Valencia ataupun di mana gitu kan. Nah, begitu juga dengan Marquez dengan gaya khasnya yang baru-baru kemarin yang joget terus nih, gaya Marquez nih. DJ mulu nih dengan gaya bebek gitu lah. Itu kan itu dari Toprak ada itunya ya, sisi entertaining seperti itu yang memang apa ya membuat MotoGP nantinya bisa lebih seru lagi nih. Itu. Tapi dari sisi entertain nih Mas Eka, sebenarnya kan pasti kan dia punya andalan teknik-teknik nih pastinya kan ya teman-teman Motoboys yang memang dia begitu berkuasa sekali di WSBK. Balap WSBK. Itu apa sih kalau dari sisi mana Mas Eka bisa lihat? Ya pasti kalau misalnya ketika dia memenangkan juara sebagai dia keluar sebagai juara juga pasti kan dia kan mengeluarkan gaya selebrasinya itu kan. Tapi ya tadi yang kalau Mas Belo bilang bahwa
ini sebenarnya kan nggak terlepas dari peran atau support bokapnya kan. Oke. Peran bokapnya supportnya Mas Bro tahu kan? Iya. Bahwa dia itu siapa? Iya. Dia tuh memang kenapa dia bisa standar segala macam. Bokapnya sendiri kan memang nggak jauh dari dunia motor kan, karena memang salah satu stunt rider terkenal dari Turki namanya Arif Razgatlioglu. Dan itu masih temenan tuh sama pembalap legendanya. Turki juga. Sama nama gue juga lupa. Nah, itu ya saat ini kan apa ya? Kalau kita bicara Toprak, dia ini bisa dibilang masih under manajemennya Kenan Sofuoglu. Oke. Ya, Kenan itu legend juga ya? Legendnya terutama untuk Turki dan juga untuk di WSBK sendiri, walaupun lebih di kelas 600 cc-nya nih. Kenan Sofuoglu. Wah, lo ketika bicara main di 600 cc sport gitu. Ya, masternya sebenarnya ya udah Kenan Sofuoglu. Sampai anaknya juga sekarang yang masih kecil lah. Iya, instrumen go-kart apa-apa itu kan itu ya dia memang begitu gitu kan. Dan itulah yang membentuk si Toprak sebenarnya bisa sampai di titik itu, Iya, kalau gua bilang lebih apa ya? Kalau Kenan tuh lebih mengarahkan atau membina. Iya. Tapi kalau untuk bicara basicnya udah ada. Karena kan kalau kita bicara tentang Toprak, dia ini sebenarnya hampir bisa dibilang apa ya, kayak angkatannya Morbidelli, angkatannya masih bisa ya sedikit kurang lebih Mir ya kan. Dia karena emang pernah satu race sama mereka kan 2013. 2013 ya karirnya Toprak ini kan dimulai dari Red Bull Rookies kan sebenarnya. Tetap sebenarnya cikal bakal teman-teman mereka sebenarnya Toprak juga udah deket dengan dunia MotoGP di saat pembinaan karena ada teman-temannya itu tadi ya. Iya, tapi memang di saat itu performance-nya apa ya? Bisa dibilang kurang greget lah. Iya. Tapi sempat kayaknya kalau gua lihat dari beritanya statistiknya dia sempat jadi podium sih di salah satu seri, cuma satu seri itu. Nah, tapi istilahnya itu kan kurang greget. Iya. Nah, akhirnya dari situ dia memutuskan untuk main di istilahnya European Superbike lah, di kelas yang karena dari kelas-kelas di Moto3 ini nggak ada yang mau minang dia dari situ ya kali ya, dia minat lah gitu ya. Nah, akhirnya dia main di situ, diterusin sampai akhirnya itu main di 600 di 600 cc di Super Sport dia justru performanya ya istilahnya wah jadi lirikan nih gitu kan. Sampai akhirnya dilirik oleh si Kawasaki nih di 2000. Berarti di awal karirnya masuk ke WSBK ini. Kawasaki. Oh, dari Kawasaki ya. Sama si Puccetti. Puccetti Racing. Nah, dari situ itu sempat juga tuh istilahnya apa ya? Ya gua nggak tahu ya. Ini kebijakannya Kawasaki ya bahwa ketika dia di Puccetti ini kan sebenarnya performanya bagus nih, ya kan, sampai akhirnya dia tuh sempat kepilih juga untuk jadi tim Suzuka 48 jam. Suzuka 48. Suzuka 48, Suzuka 24 hour ya. 24 hour. Nah, itu akhirnya kan sempat tuh dia main tuh bersama si Jonathan Rea. Terus di situ sebenarnya udah bisa jadi lirikan bahwa Suzuka 8 hour kali. Suzuka ya. Iya. Suzuka 8 hour yang Suzuka 8 hour 24 jam. Lemang itu yang mobil. Lemang sih. Nah, ini Suzuka 8 hour, sorry. Nah, bermain di Suzuka 8 hour dan itu juga kan memang bergengsi juga buat pabrikan kan ya. Iyalah, karena kan ajang ini Jepangan kan. Bener, karena ini kan memang apa ya? Ya pertaruhan bisa dibilang apa ya, endurance-nya motor dan gengsi karena endurance motor motor siapa yang lebih kuat nih dan lebih kencang dipakai di situ, walaupun ujung-ujungnya semua bertaruh pada strategi. Nah, kalau nggak salah itu nggak cuma satu pembalap ya Mas Eka ya, kalau tiga pembalap tiga pembalap itu gantian tuh 3 pembalap. Nah, Toprak salah satunya. Toprak salah satu. Nah, ketika itu mereka tuh harusnya apa ya, melirik bahwa ini kemampuannya Toprak bisa dibilang bisa meneruskan performanya Jonathan Rea nih. Karena kan ketika itu Jonathan Rea kan lagi leading banget ya. Sama Kawasaki berapa kali gelar juara dunia ini kan. Tapi akhirnya ketika performanya Jonathan Rea turun, nah Kawasaki nggak punya pembalap line up lagi gratisnya gitu ya. Penerusnya nggak ada gitu kan. Karena ketika itu ya apa bisa dibilang Toprak sakit hati nih. Ya kan. Gue cuma istilahnya dikasih angin-angin palsu gitu kan. Janji-janji aja nih. Iya, karena ya apa ya, di yang Suzuka 8 Hours itu juga kan agak apa ya, bisa dibilang agak sedikit dianaktirikan lah perlakuannya, walaupun memang satu tim gitu misalnya, tapi agak dianaktirikan dan akhirnya membuat Toprak ya udah deh, gue kebetulan
ada tawaran dari Yamaha nih untuk balap di USBK-nya gitu kan. Ya lumayan lah ke tim pabrikan gue gitu kan. Kuciati kan bukan tim pabrikan, tim satelit gitu kan. Nah akhirnya ya udah diambil lah tawarannya. Pinangan itu diambil. Iya, diambil tawarannya dan akhirnya dibuktikan oleh seorang Toprak bahwa dia bisa mempersembahkan gelar juara dunia untuk Yamaha tuh. Nah makanya ini sih gue pakai topinya nih. Oh itu ya, makanya itu ya. Tahun berapa tuh mas? Tahun lalu siapa tuh mas? Fabio Quartararo itu. Nah itu, jadi ya akhirnya seperti itu kan, bahwa ya sebenarnya performanya Toprak bisa membawa pabrikan motor menjadi gelar juara dunia gitu kan. Nah itu. Dan mengalahkan dominasi sebelumnya sebenarnya. Iya, ya Jonathan Rea yang memang apa ya, yang istilahnya tadinya ya istilahnya mendominasi gitu ya. Akhirnya ya disikat juga sama Toprak gitu kan. Itu sih. Dan yang tapi apa ya lagi-lagi sebenarnya kan Topraknya kena angin palsu. Busan angin palsu lagi. Lagi-lagi coba angin surga. Angin surga bukan di Yamaha-nya. Iya, di Yamaha. Karena kan setelah jadi juara dunia berarti kan? Setelah jadi juara dunia sempat ada rumor bahwa Toprak akan pindah ke MotoGP kan. Sebenarnya gosip itu udah ada di tahun itu ya. Udah ada. Nah, sempat dia ngejajal M1. Cuma ketika dia menjajal M1 itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia yang istilahnya ya gua nyoba M1 dikasih fasilitas yang mendukung lah gitu kan. Berapa kali riding terus udah gitu dengan ya gaya-gaya kalau lo mau ada pengetesan motor gitu kan mas, lu bawa barang, bawa ban berapa itu kan seperti itu. Nah, ini enggak. Ya maksudnya supportnya bisa lebih maksimal kalau kemauan Toprak gitu ya. Dan ini enggak gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ dia juga sempat ini sih tanda-tanda gue cuma menjadi pelengkap doang nih kali gitu kali ya. Buat menghibur gue doang setelah memberikan gelar juara dunia untuk Yamaha gitu kan. Hadiah. Sampai akhirnya beberapa kali dia sempat akhirnya clash kayak gimana kan. Nah di 2024 akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke BMW. Jadi yang memutuskan dia pindah ke BMW setelah jadi juara dunia dan pindah kan jarang-jarang nih ada juara dunia langsung pindah kecuali Jorge ini. Pasti ada sakit hatinya nih. Nah itu makanya gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya ya udah deh daripada gue kena angin surga terus gitu kan. Gue pindah deh, gue buktiin bahwa yang bisa dibilang ini gue yang the best, bukan cuma motornya. Karena kita tahu Mas Blo, BMW. Ketika dia pindah ke BMW, padahal kan orang juga pasti lihat BMW pendukungnya Toprak nih, fans base Toprak juga nggak setuju karena motor apaan sih lu nggak pernah juara gitu kan. Dalam amat dia nggak juara kan. Scott Redding dulu bawa BMW aja keteteran pakai gimana gitu kan. Nah ini akhirnya membuat dia tertantang kali ya. Gue tertantang bahwa dengan motor apapun gue sebenarnya bisa perform gitu kan. Ya ibaratnya kayak dulu sakit hatinya siapa ya? Rossi. Ketika dia istilahnya dia bilang bahwa yang hebat tuh motornya, bukan orangnya. Terus dia pindah ke Yamaha, dibuktikan kan bahwa yang hebat tuh orangnya, ridernya gitu. Bukan motornya gitu kan. Nah akhirnya ya mungkin Toprak kepikiran seperti itu kan. Akhirnya dia pindah ke BMW dan akhirnya dibuktikan. Dapat lagi gelar juara dunia gitu kan. Back to back tuh ya? Enggak back to back ya? Enggak. Back to backnya kan kalau tahun ini nih. Ya sekarang sih kalau bicara poin klasemen di WSBK nih antara Nicolo Bulega dengan si Toprak nih udah mulai deket lagi nih. Apalagi seri kemarin dia di Misano tuh berhasil sapu bersih kan. Race 1 bersih, race Super Pole bersih, terus udah gitu di race 2-nya bersih gitu kan. Akhirnya kan ya poinnya kans juara dunia tahun ini tinggi. Lebih terbuka banget nih antara keduanya nih, antara Bulega sama Toprak nih. Ya kalau misal Toprak bisa mempertahankan gelar juara dunia, dia masuk ke MotoGP 2026 ini kan lebih menarik gitu kan. Ini banget sempurna banget tuh ya. Sempurna banget perpindahannya gitu kan. Iya. Itu sih. Tapi kalau menurut lu Mas, nih kita ngobrol kan. Apa sih yang perlu dikhawatirkan nih ketika seorang Toprak pindah ke MotoGP? Pindah ke MotoGP kan kalau hampir semua pembalap MotoGP itu kan pasti sama ya ininya. Gaya skillnya apa segala macamnya ya pasti. Tapi kalau gue lihat nanti Toprak butuh waktu untuk beradaptasi dengan ban mas kalau menurut gue ya. Benar nggak sih? Ya benar sih. Kalau menurut gue juga seperti itu. Jadi
Ini kalau kita bicara tentang kepindahan apa ya pembalap dari World Superbike dari WSBK ke MotoGP ini kan baru segelintir pembalap ya. Beda dengan misalnya pembalap MotoGP dia pindah ke WSBK gitu kan. Kalau MotoGP WSBK turun derajatnya. Kalau naik kasta. Itu dalam sejarahnya udah berapa pembalap sih yang naik seperti itu Mas Eka? Setahu gue sih kalau dengan Toprak ini itu kurang lebih 6 pembalap nih. Mulai dari apa ya? Ben Spies. Ben Spies, terus Christopher Muller, dia sama Suzuki kan. Terus udah gitu ada Carl Crutchlow. Terus ada Regis Laconi. Italian. Terus sama si ini yang Master of rear wheel slide ini si Gary McCoy. Australia. Ya Christopher Muller juga Australia kan. Nah, dengan Toprak ini berarti ada 6 nih. Nah, ya tadi yang Mas Belo bilang bahwa ya adaptasinya terutama untuk ban nih. Gue setuju banget. Karena ya kayak kita lihat lah bahwa selama ini gaya balapnya Toprak ini ya dia heartbreaker banget nih. Ya kan, heartbreaking gitu kan. Ditambah lagi agresif. Apalagi kalau lu sama Toprak nih, seperti kita lihat bahwa ya kayak kemarin sama Bulega apa gitu kan, di Misano ini kan sempet fight to fight-nya, ya istilahnya apa ya, dog fight lah, gitu kan. Nah ini kan ya kalau kita bicara dengan gaya seperti itu menghabiskan konsumsi ban lah ya. Jadi ditambah lagi nih bobot dia Mas. Postur tubuh. Bobot dan postur tubuh. Karena kan tingginya Toprak tuh sekitar 180-an, 182-an lah gitu ya. Ini kurang lebih hampir sama nih sama Luca Marini. Iya kan? Dia tingginya hampir sama. Walaupun kayaknya masih agak tinggian Luca Marini. Postur tinggi itu kurang ideal sebenarnya Mas kayak buat di MotoGP apa gimana? Kalau gue ngeliatnya gini, motor MotoGP ini lebih compact ketimbang motor si WSBK nih. Karena kan ini motor, istilahnya apa ya, prototype lah kalau MotoGP kan ya. Nah kalau Mas belum perhatikan rata-rata pembalapnya MotoGP itu pasti di bawah 180. Under 180. Yang ideal. Iya. Kayak misalnya Marc Marquez 175 atau 173. Nah, terus yang lain itu. Tapi di atas 165 di bawah 180 kebanyakan ya. Ya kalau Luca Marini agak beda sendiri. Bahkan Rossi pun ya sekitar 178 kalau nggak salah itu. Nggak tinggi-tinggi banget. Tinggi banget. Jadi tapi itu akan mempengaruhi ya ergonominya si motor gitu kan. Nah, tambah lagi itu tadi bobotnya Toprak yang memang agak lebih berat ya. Ini akan mempengaruhi dari performance si motor sebenarnya gitu kan. Tapi ketika dia bisa menggabungkan performa ya gaya balapnya dia yang bisa akhirnya mengakali bobot ya istilah bobot tubuh atau ergonominya si Toprak, gue yakin sih oke lah fight ya. Pokoknya kunciannya bagaimana Toprak bisa beradaptasi dengan si motor MotoGP nih. Karena kalau gue nggak tahu ya, antara ini kan Pirelli ya, untuk di WSBK kan. Nah untuk di MotoGP ini kan Michelin nih. Ini dua ban yang berbeda dengan gaya ataupun karakter yang berbeda pastinya kan. Nah ketika Toprak mengaplikasi gaya balapnya dia untuk di situ dengan Michelin di 2026 nanti sama Pramac, apakah cocok apa enggak nih? Ini masih menjadi apa ya? Yang kita tunggu-tunggu sih serunya kayak gitu ya. Iya, karena ketika itu udah cocok, udah ini sih fight nih gitu. Tapi kalau kita lihat dari story-nya nih Mas Eka, kalau dari kan Toprak pembalap ke-6 dari WSBK yang ke MotoGP ya. Nah, 5 pembalap sebelumnya tuh punya karir yang menarik nggak setelah pindah ke MotoGP? Kalau kita ketahuin ya, Gary McCoy. Ini istilahnya apa lah itu jadi diperhitungkan jadi masuk MotoGP ya. Diperhitungkan dan bahkan gaya balapnya dia itu tetap banyak dipakai gitu kan dulu. Terus udah gitu Carl Crutchlow ya sempat dia memenangi beberapa seri lah ya. Nah, terus Ben Spies kan langsung pabrikan ya. Ben Spies bersama ketika Rossi-nya out
Ben Dia Spies nemenin masuk, Lorenzo kan. ya. Nah, ini gue dateng tuh waktu pas, udah ke Malaysia gue sama Yamaha. Ngapain tuh, Mas? Launching pas untuk Ben Spies sama si Lorenzo ya? Iya, Ben Lorenzo waktu itu ada Len Jarvis juga. So tau gue ya. Tapi benar-benar itu kalau nggak salah awal-awal tahun 2000-an, 2010-an ke sini lah ya. Itu gue sempat wakilin media buat datang ke situ. Nah, kalau Ben Spies nih apa ya? Agak kurang ketimbang Crutchlow ataupun si Bill McCoy gitu kan. Nah, terus Christopher Muller ya sempat lah dia menang bersama Suzuki. Ditambah lagi kalau udah kondisi hujan gitu kan. Wah, ini salah satu raja hujan juga nih Christopher Muller gitu kan. Nah, tapi untuk Regis Lakoni masih agak kurang. Tapi kalau di kelas-kelas yang bawahnya dia oke. Nah, jadi tinggal nih sebenarnya nih menunggu kiprahnya Toprak di MotoGP nih benar-benar dia bisa buktiin nggak nih dengan tinggal adaptasinya dia bagaimana dia menyesuaikan gaya balapnya dia yang selama ini agresif, terutama dari sisi heartbreakernya, dari sisi pengeremannya dia. Kalau itu udah bisa dia kontrol, wah itu cakep tuh ya. Karena kalau kita bicara pembalap yang suka heartbreaking nih, Marquez heartbreak, karakternya sama ya. Pecco heartbreaking. Ditambah lagi yang sekarang ini nih yang lagi bener-bener mainin ini terus nih, Fabio Quartararo, pembalap Yamaha juga kan. Nah, ini apa ya? Ketika seorang Toprak Razgatlioglu bisa mengadaptasi gaya balapnya dengan motor M1, wah keren. Nah, menurut Mas Eka, butuh waktu berapa seri nanti musim depan Toprak udah bisa megang motornya? Wah, nih kan kayak rookie kan juga kita nggak nyangka kan rookie kayak Augura apa segala macam, wow udah mulai meleset kan ke Augura justru sebenarnya di luar prediksi. Iya, di luar prediksi. Itu si siapa namanya temennya satu si Fermin Aldeguer justru yang saat itu bisa dibilang dijagokan lah dijagokan malah justru di awal kurang ya. MotoGP kan akhirnya kurang, justru malah Ogura yang bagus gitu kan. Nah, walaupun sekarang akhirnya berbalik nih karena kan cedera juga. Nah, untuk Toprak ini gua ngerasa walaupun dia sempet udah nyoba M1 ya agak berat nggak sih, karena kan juga motornya Yamaha belum kompetitif apa segala macam. Makanya di satu sisi itu gitu kan. Tapi ya kita ketahui bahwa kayak BMW aja yang di WSBK sebenarnya masih kurang kompetitif gitu kan. Itu bisa dibuktikan sama dia. Itu dia bisa menguasai itu gitu kan. Nah, kalau menurut gue ya mungkin butuh kurang lebih 3 seri lah untuk dia penyesuaian beradaptasi dengan M1 dengan riuhnya balapnya MotoGP gitu kan, gaya yang agresif semua pembalap gitu kan. Apalagi kan masih pada megang semua nih buat tahun ini kan banyak pembalap-pembalap yang baru megang motornya kan, karena pindah pabrikan segala macam. Tahun depan kan masih udah banyak pembalap udah megang motornya masing-masing ya, udah punya pengalaman di musim ini gitu Mas Eka ya. Makanya tuh kalau menurut gue sekitar 3 seri. Kalau menurut Mas Belo kira-kira? Kayaknya masih kurang kalau 3 seri. Kurang ya? Butuh waktu setahun kelamaan. Kalau gue merasa Toprak itu pembalap yang pintar pembalap yang pintar, dia cepat beradaptasi. Ya makanya kalau untuk setahun kayaknya enggak. Ya justru kalau bisa di bawah 3 seri sih. Udah bisa adaptasi lah bisa gitu. Di rombongan depan lah ya. Apalagi kan udah pasti nanti dia akan ada sesi tes dulu gitu. Iya betul. Mesti mungkin dia lebih lama lah pegang motor itu kan. Dan bahkan mungkin aja diajak kali untuk ngetes motor M1 dengan mesin V4. Bisa jadi. Itu. Bisa jadi. Kan saat ini nanti kita bahas ya di tempat terpisah ya. Tapi kan karena untuk saat ini video kita ngebahas tentang Toprak aja dulu. Nah, tapi masih ngomongin Toprak nih Mas ya, masih ngomongin Toprak. Gue penasaran sih sebenarnya time di MotoGP dengan time-nya di WSBK tuh sebenarnya bedanya jauh banget apa gimana sih? Lumayan jauh Mas. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Bisa sekitar 3 detikan sih ada. Karena di sirkuit yang sama nih. Karena kan kalau kita bicara tentang motor nih, antara WSBK dengan MotoGP. Yang satu motor bisa dibilang motor massal ya. Motor road bike motor road bike. Nah, yang satu motor prototype gitu kan. Yang ketika motor prototype itu lu bisa dikembangkan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan lah. Eksperimental lah kan gitu. Buat pengembangan sebenarnya buat pengembangan juga di motor-motor buat ini kan harian. Walaupun gitu nantinya diturunkan ke road bike gitu kan. Nah, tapi
untuk di WSBK ini kan banyak yang apa ya, bisa dibilang dibatas-batasi ya, lu mesin nih nggak boleh diganti ini, nggak boleh diganti itu gitu kan. Regulasinya emang mengikat itu ya. Iya. Jadi memang untuk WSBK sengaja dibikin balap murah. Jadi banyak hal yang dibatasi oleh regulasi, baik itu mesin, baik itu apa gitu kan. Nah sementara di satu sisi si motor MotoGP yang dibebasin walaupun memang tetap akan ada regulasi yang mengikat gitu kan. Tapi kan secara budget nih jauh banget nih. Yang ini ketika ngembangin motor WSBK harganya misalnya 1 juta, yang ini bisa ya 40 kalinya gitu kan, ataupun berapa kalinya gitu kan, misalnya seperti itu gitu kalau menurut gue Mas Bolo. Oke. Tadi mau ngasih info itu, apa? Nextnya kita kan coba bahas tentang V4. Ya, mesin M1 V4 nih. V4 ya. Bukannya kan awal musim kemarin udah dicoba Mas Eka? Sempat dicoba. Nah, cuma akan dicoba lagi kalau nggak salah di Barcelona. Itu oleh Andrea Dovizioso. Tes ride-nya si sama Augusto Fernandez nih. Kalau lihat Mas Eka gimana sih gosip-gosipnya sih ini bisa ngelawan ya? Kemarin sih katanya udah pada tersenyum sih. Dengan hasil tes yang kemarin ada itu bisa bikin tersenyum tuh. Makanya tinggal butuh waktunya si Quartararo aja bisa megang apa enggak gitu kan. Itu. Karena kan ya mau nggak mau dia akan harus mencoba tuh. Ya kan nantinya gitu kan. Karakter pasti jauh berbeda ya. Jauh beda. Antara inline sama V4. Beda lah. Karena dari sisi bentukan mesinnya udah pasti beda nih, dan ergonomi gitu ya. Akhirnya mempengaruhi ergonominya nih. Si inline istilahnya mesinnya jadi sederet apa ya? Iya, jadi agak sedikit apa ya, kayak lebar gitu ya. Nah, sementara kan kalau V4 ke belakang kan jadi lebih ramping atau kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Dan itu akan mempengaruhi ya adaptasinya ya, si pembalap. Tapi akan kita bahas nanti. Oke. Jangan dibuka semua dulu. Jangan dibuka semua dulu. Oke Mas Blo. Oke Mas Eka. Jadi udah mulai teman-teman yang mungkin belum sosok Toprak seperti apa dengan penjelasan kita ini lebih ternyata basicnya ini. Dia ternyata bokapnya sendiri seorang stunt rider, makanya gaya balapnya seperti itu dan aksi-aksinya seperti itu. Gitu, makanya dia demen banget Stoppie kan. Demen banget Willy gitu kan. Nanti dia bakal diikuti semua. Jadi pembalap MotoGP kalau begitu mau masuk grid gini semua ya, kompak ya Mas Eka. Saat ini kan udah ada Jack Miller. Terus udah gitu Quartararo gitu kan, ya ntar ditambah lagi Toprak nih. Dia dari tikungan terakhir gini Mas Eka? Udah. Rolling sloppy. Aduh. Oke Mas Bro. Oke Mas Eka. Siap. Saya kemudian saya. Belum. See you Motoboy.